Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rian Zulfahri, Ryan Mufazzal NST, Mahyudin, Nada Hafifah, Muslimah Ruza, dan Ainun. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi Utilize Resources. Sebelum kami membahas tentang Utilize Resources, kami akan memaparkan sedikit mengenai model Azure. Model pembelajaran Azure adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya, Utilize Resources merupakan salah satu tahapan yang terdapat pada model Azure, di mana Utilize Resources yaitu memanfaatkan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Menurut Colton 1993, sumber belajar bermanfaat untuk mendorong siswa dalam memperhatikan topik pembelajaran sehingga mereka dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Sumber belajar yang digunakan dapat berupa teknologi dan media canggih seperti YouTube, internet, dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk memudahkan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Baiklah, terdapat beberapa tahapan Utilize Resources. Untuk tahapan Utilize Resources akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nada Hafifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan Utilize Researches. Nah, tahapan Utilize Researches ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu melakukan review sumber belajar. Yang kedua, menyiapkan sumber belajar. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar. Yang keempat, menyiapkan peserta didik. Dan yang kelima, menentukan pengalaman belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu melakukan review sumber belajar. Perlu kita ketahui bahwa sumber belajar itu merupakan segala sumber yang meliputi berbagai informasi, kemudian dipergunakan oleh peserta didik, baik secara individu ataupun kelompok dalam belajar, untuk memperlancar capaian tujuan dari pembelajaran atau memenuhi kompetensi tertentu. Nah, sumber belajar ini juga dapat mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran oleh guru atau orang tua, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang ditawarkan. Dalam hal ini, peran guru ialah memfilter media atau sumber belajar. Dalam menggunakan media sosial, dibutuhkan filter, baik yang dilakukan secara nasional, misalnya adanya regulasi seperti blocking konten yang tidak layak, atau minimal filter terhadap diri sendiri, dan itu harus diajarkan kepada peserta didik. Guru juga harus lebih bijak dalam memahami segala hal menyangkut media sosial. Guru juga harus mengikuti tren kultur digital, seperti penggunaan bahasa teks yang kerap digunakan. Para guru hendaknya menjadi teladan dalam bermedia sosial, memberi contoh apa yang layak digunakan dan tidak layak digunakan. Nah, selanjutnya untuk poin kedua yaitu menyiapkan sumber belajar yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ainun. Selanjutnya yaitu poin kedua, menyiapkan sumber belajar. Menyiapkan sumber belajar yang akan mendukung kegiatan pembelajaran dengan mengumpulkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan, menentukan urutan penggunaan bahan dan peralatan dan apa yang akan kita lakukan. Pada tahap ini, guru berperan untuk mengumpulkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan. Misalnya, pada proses pembelajaran tersebut memerlukan media pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan sumber belajarnya terlebih dahulu. Nah, setelah menyiapkan sumber belajar, selanjutnya guru menentukan urutan penggunaan bahan dan peralatan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu.
Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Dalam menyiapkan sumber belajar, guru juga harus memperhatikan sumber belajar tersebut sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran dan sumber belajar tersebut sesuai tidak dengan kebutuhan peserta didik. Jika sesuai, maka dapat digunakan. Dan kemudian diintegrasikan dengan memanfaatkan teknologi yang efisien. Penggunaan teknologi pada saat pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Saya Mahyudin akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan persiapan peserta didik dalam pembelajaran metode Azure. Metode Azure merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam merancang pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya adalah tahap persiapan peserta didik. Berikut adalah maksud dari tahap persiapan peserta didik dalam metode Azure. Pertama, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Agar peserta didik perlu memahami tujuan pembelajaran agar mereka dapat fokus dan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dan dicapai selama pembelajaran. Kemudian, tahap kedua ialah menarik perhatian peserta didik. Dalam hal ini, guru merencanakan cara yang menarik untuk perhatian peserta didik agar mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Ini bisa melalui penggunaan gambar, video, pertanyaan menarik atau cerita yang relevan dengan topik pembelajaran. Yang ketiga ialah merangsang pengetahuan awal, yaitu guru perlu membangkitkan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik tentang topik yang akan dipelajari. Kemudian membuat keterlibatan peserta didik. Peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Guru dapat merencanakan aktivitas atau tugas yang meminta peserta didik untuk berpartisipasi aktif, baik melalui diskusi kelompok atau eksperimen sederhana. Kemudian memberikan penjelasan yang jelas. Peserta didik memerlukan penjelasan yang jelas tentang apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka akan belajar. Kemudian memberikan penguatan setelah peserta didik memahami materi, guru perlu memberikan penguatan atau reinforcement. Ini bisa berupa latihan tugas untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi pemahaman peserta didik, yaitu guru juga perlu merencanakan cara untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Evaluasi ini bisa berupa ujian, kuis, atau tugas, atau diskusi. Dengan melakukan tahap persiapan peserta didik ini, diharapkan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif karena peserta didik sudah siap secara mental dan fisik untuk mengikuti pembelajaran yang akan disajikan oleh guru. Menyiapkan lingkungan belajar merupakan salah satu langkah penting dalam model pembelajaran Azure. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan optimal bagi peserta didik. Berikut beberapa maksud utama dari menyiapkan lingkungan belajar dalam metode Azure. 1. Mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif akan mendukung proses belajar mengajar dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Lingkungan yang tertata rapi, bebas dari gangguan, dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membantu peserta didik fokus belajar dan merasa nyaman. 2. Meningkatkan motivasi belajar.
Lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru dapat menggunakan dekorasi yang menarik, menampilkan karya peserta didik, dan menyediakan berbagai sumber belajar untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 3. Mendorong keterlibatan dan interaksi. Lingkungan belajar yang dirancang dengan baik dapat mendorong keterlibatan dan interaksi antara peserta didik. Guru dapat mengatur tempat duduk dengan formasi yang memungkinkan diskusi dan kerja kelompok, serta menyediakan media pembelajaran yang interaktif. 4. Meminimalisir gangguan. Lingkungan belajar yang kondusif meminimalisir gangguan dari luar sehingga peserta didik dapat fokus belajar. Guru dapat mengatur tata tertib kelas, mematikan alat elektronik yang tidak diperlukan, dan memilih tempat belajar yang jauh dari kebisingan. 5. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lingkungan belajar yang ideal harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, tingkat kemampuan, dan gaya belajar peserta didik dalam menyiapkan lingkungan belajar. Kesimpulan: menyiapkan lingkungan belajar dalam metode Azure merupakan langkah penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar, mendorong keterlibatan dan interaksi, meminimalisir gangguan, dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. Berikut beberapa contoh konkret dalam menyiapkan lingkungan belajar. Mengatur tempat duduk dengan formasi yang memungkinkan diskusi dan kerja kelompok. Mendekorasi kelas dengan gambar, poster, dan karya peserta didik. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, dan audiovisual. Memastikan ruangan kelas bersih, rapi, dan memiliki pencahayaan yang cukup. Menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Memilih tempat belajar yang jauh dari kebisingan dan gangguan lainnya. Dengan menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif, guru dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Baik, selanjutnya yaitu menentukan pengalaman belajar. Nah, di mana di sini guru memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, yaitu seperti memberi arahan sehingga memunculkan pengalaman baru kepada peserta didik yang dijadikan pembelajaran. Setelah itu juga memberikan instruksi pengalaman dengan cara presentasi, demonstrasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh guru dengan latihan dan praktik yang menjadi pengalaman bermakna nantinya bagi peserta didik. Baik, oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Utilize Resource adalah memanfaatkan sumber belajar yang ada, baik itu teknologi ataupun media pembelajaran digital. Dan langkah-langkah dari Utilize Resource ini ada 5 tahap. Yang pertama itu melakukan review sumber belajar. Selanjutnya menyiapkan sumber belajar, menyiapkan lingkungan belajar, mempersiapkan peserta didik, dan memberikan pengalaman belajar baru kepada peserta didik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.